Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita di siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita ya. Yang kemarin kita sudah memasuki bab dakwah gitu ya. Dulu ya ibu-ibu ya, kita sudah memasuki bab dakwah gitu ya. Ternyata setelah kita belajar gitu ya, bahwasanya Islam itu wajib diterapkan secara kafah atau secara keseluruhan gitu ya. Dan kita tahu faktanya saat ini itu Islam belum bisa diterapkan secara keseluruhan. Maka ketika ada kemungkaran di tengah-tengah kita gitu ya, maka kewajiban sebagai seorang muslim itu adalah melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, aktivitas dakwah gitu. Makanya kemarin kita bahas ya pendahuluan tentang dakwah gitu ya. Pengertian dakwah itu apa, tujuan dakwah itu apa, sasarannya gitu ya. Sampai kemudian kita juga membahas ya, sebenarnya pelaku dakwah itu dari siapa saja, objek dakwah juga siapa saja. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi secara keseluruhan kalau kita mau review dari materi kemarin, tujuan dakwah itu apa sih? Udah saya hapus tapi. Tujuan dakwah itu apa? Adanya dakwah. Harus ada perubahan. Itu tujuannya. Jadi kalau kita di sini ada acara kajian, tujuannya adalah perubahan. Jadi harus ada perubahan. Kalau ada orang dakwah, berarti ada perubahan. Karena Islam sendiri itu adalah perubahan. Jadi berubah. Apanya yang berubah? Pemikirannya terlebih dahulu. Kenapa kok pemikirannya? Karena pemikiranlah yang kemudian melandasi seseorang itu memahami sesuatu atau tidak memahami. Kalau orang sudah memiliki pemikiran tentang Islam, memiliki pemahaman tentang Islam, maka akan mengubah perilaku, tingkah laku. Jadi kalau mengubah perilaku seseorang, maka yang diubah pertama kali terlebih dahulu adalah pemikirannya. Begitu ya ibu-ibu ya. Nah, berarti kita udah dapat lagi nih, dakwah itu kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya yang kemudian bergelar ustadzah saja ya, bergelar bunyai, tapi semua. Selama kita itu muslim, maka disitulah terletak kewajiban kita dalam berdakwah. Karena umat Islam adalah umat dakwah, umatnya Nabi Muhammad SAW. Sudah mau dakwah ibu-ibu? Insya Allah. Pertanyaannya tak mundurin lagi. Ibu-ibu meyakini kalau seorang muslim itu memiliki kewajiban dakwah? Yakin. Berarti mau berdakwah? Mau. Siap berdakwah? Ntar deh gimana caranya gitu kan ya.
Makanya kita harus ngikuti teladan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan baru on the way, baru proses belajar gitu ya. Yang penting mau dulu kan ya. Nah, aspek perubahan itu kan dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau udah tahu, dari tidak mau menjadi mau gitu. Baru dua itu kan ya. Nanti yang ketiga, dari tidak tahu caranya menjadi tahu caranya. Nah yang keempat, dari tidak biasa menjadi sudah biasa. Sholat juga gitu kan ya. Dulu sama nggak? Dari tidak tahu sholat menjadi tahu. Sudah tahu tapi belum mau. Sekarang sudah mau sholat, mau. Sudah tahu caranya, sudah menjadi kebiasaan. Tolabul ilmi, sudah tahu, sudah mau, sudah tahu caranya tolabul ilmi, iki tinggal datang kan. Sudah menjadi kebiasaan tiap minggu, berarti perubahannya sudah mateng. Kognitif, afektif, motorik, behavior. Kalau guru tahu biasanya, ya nggak Bu guru? Ya nggak Bu? 4 aspek perubahan dalam dunia pendidikan kan begitu ya. Jilbab dan kerudung, kognitif, dari tidak tahu menjadi tahu, sudah. Afektif, dari tidak mau menjadi mau, sudah. Apa tadi? Motorik, dari tidak tahu caranya, terus kemudian sekarang tahu caranya, sudah. Sudah. Behavior, dari yang tidak biasa sekarang sudah biasa, sudah. Insya Allah. Nah itu namanya aspek perubahan. Sekarang dakwah sudah sampai mana gitu ya? Sudah tahu dakwah itu apa? Ya kewajiban kan sudah tahu gitu kan ya. Mau dakwah? Mau ya. Kalau nggak mau berarti nanti siap-siap meninggalkan kewajiban. Yang penting apa? Mau dulu, ya enggak? Mau dakwah? Mau. Nah ini yang ketiga. Kalau sudah mau, gimana caranya? Ini akan kita bahas. Gimana caranya dakwah? Ya kita mengikuti caranya dakwah dari panutan kita, dari teladan kita. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Maka hari ini kita akan membahas, kalau kemarin sudah tahu kognitifnya ya, kalau dakwah itu wajib. Terus setelah tahu dakwah itu wajib, kita kan samina wa atau na. Maka kita juga mau berdakwah. Caranya gimana? Nah, kita ngikutin teladan dakwah Rasul. Biar tahu caranya. Ambil teladan dakwah satu ambil di sini. ambil Ya ambil boleh. ambil sayang satu Nah jadi teladan dakwah Rasul berarti kehidupan Nabi Muhammad itu sehari-harinya adalah kehidupan dakwah, menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia gitu itu. Jadi memang hidupnya Nabi Muhammad itu adalah dalam rangka menyebarkan Islam. Karena beliau itu adalah Rasulun minallah, Rasul utusan Allah, yatlu suhufam mutahharoh. Surat apa itu? Ayat benar, Al-Baqarah ayat 2. Ya enggak sih? Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Rasulun, dialah adalah Nabi Muhammad minallahi, yang diutus oleh Allah, yatlu, untuk membaca atau membacakan, suhufam mutahharah, lembaran-lembaran suci Al-Quran. Berarti tugasnya Rasul itu jelas apa? Menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Gitu.
Berarti kalau kita mau belajar tentang gimana caranya dakwah, ya kepada masternya dong, yang memang adanya beliau, hidupnya beliau itu didedikasikan untuk dakwah, seperti itu. Berarti mau nggak mau kita harus mengulik ya, Nabi Muhammad itu hidupnya bagaimana, berapa lama nabinya hidup, berapa lama nabi itu dakwah, di mana saja dakwahnya nabi, dakwahnya pada siapa, responnya bagaimana, tantangannya gimana, semua kita harus tahu, kita pelajari supaya apa, kita bisa meneladani. Jadi kita itu meneladani Rasulullah itu secara kafah, meneladani akhlaknya, ya kan, meneladani tata cara ibadahnya. Tapi hidupnya Rasul kan tidak hanya ibadah saja, Rasul juga melakukan aktivitas dakwah. Maka kita juga harus meneladani bagaimana kehidupan perjalanan dakwah Rasulullah. Oke. Berarti Rasulullah itu mulai diutus dakwah, dikasih tugas dakwah sama Allah itu dari usia berapa? 40 tahun, 25 tahun. Siapa yang nebak 40? Ngacung. Yang 25? Yang enggak dua-duanya? Enggak tahu. Kemarin katanya ada Isra Mi'raj. Apa enggak dibahas gitu kah? Aduh, gitu. Merayakan aja. Oh, merayakan aja gitu ya. Harusnya lebih kenal baik dong gitu ya. Katanya cinta Nabi gitu. Baiklah, kalau itu sulit tak ganti pertanyaannya. Rasulullah itu wafat usia berapa? Berapa? Oke, bener enggak? Katanya cinta Nabi. Berapa Rasulullah wafat? 63 tahun. Apakah Rasulullah berdakwah selama 63 tahun? Tidak, enggak dari lahir. Pertanyaannya, kapan mulai dakwahnya? 25 kah? 40. Iya, diutus gitu ya. Jadi Rasul usia 40. Bener, Bu. Berarti rentangnya di sini ya. Sudah bisa menyimpulkan berapa lama kehidupan Rasulullah berdakwah? Berapa tahun? 3. Nah, kok dapat 23 dari mana? 23 tahun. Iya, selisih. Ya, 23 tahun. Ini harus kita ketahui. Masya Allah, berarti Rasulullah itu sudah berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayat beliau. Usia 63, dimulai usia 40 tahun. Total 23. Ini dari sisi berapa lamanya. Nah, sekarang kita harus ketahui di mana saja Rasulullah itu mendakwahkan Islam. Pertama kali ketika diutus menjadi Rasul usia 40 tahun. 40 tahun ini langsung tanpa menunda setahun lagi gitu, enggak ya? Langsung ya. Itu pertama kali beliau dakwah itu di mana? Mekah. Ada yang jawab Madinah. Nggak ada opsi lain. Berarti kalau nggak Mekah, nggak Madinah ya, Indonesia kejauhan. Nggak ada yang jawab Indonesia kan ya? Mekah atau Madinah? Nggak tahu deh ya. Rasulullah lahir di mana? Mekah. Berarti dakwahnya kira-kira di mana? Mekah. Pertama kali tempat beliau lahir. Berarti 23 tahun nih dakwahnya di Mekah dan juga di Madinah. Disinilah Rasulullah itu hidup, menjalankan aktivitas dakwah. Pertanyaan selanjutnya, dari 23 tahun berapa lama di Mekah, berapa lama di Madinah? Nah, itu ada yang tahu, Masya Allah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah Sisanya udah dijawab duluan ya, 10 tahun.
lamaan di Mekah ya 13 tahun. Ini harus ngerti kalau kita ingin meneladani dakwahnya Rasulullah. Kenapa? Karena kita akan mengetahui apa saja yang Rasulullah itu lakukan. Itu yang paling penting kan ya. Di Mekah itu aktivitasnya apa, di Madinah itu aktivitasnya apa. Emang kenapa? Beda antara di Mekah sama di Madinah. Makanya terjadi perbedaan gitu ya. Awal mula dakwah itu 13 tahun pertama di kota Mekah, dilanjutkan 10 tahun terakhir di Madinah. Gitu. Maka kalau kita mau bagi menjadi waktu ya 13 tahun periode kan begitu ya. Periode Mekah dan periode Madinah. Nah, jadi dakwah Rasulullah itu ada 2 periode. Periode Mekah dan periode Madinah. Ini waktunya masing-masing. Apa yang Rasulullah lakukan pertama kali di Mekah ketika diutus oleh Allah tadi? Yatlu suhufam mutahharah. Disuruh membacakan lembaran-lembaran isi dari Al-Quran. Kepada siapa? Umat manusia. Wabil khusus tempat Rasulullah itu lahir, hidup di situ, lahir di situ, menikah di situ, berkeluarga di situ, di kota Mekah. Maka kita harus tahu dong rincian aktivitasnya dakwah Rasul, apalagi pas awal-awal. Begitu ya. Nah, kita bahas yang periode Mekah dulu apa Madinah dulu? Mekah dulu, biar urut. Yang pertama, muat gak ya kira-kira? Muat lah ya, agak kesana dikit lah. Nah, yang pertama, ketika Rasulullah itu diutus, ya, taunya diutus gimana ya? Menerima wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Kamu itu utusan Allah. Percaya nggak Rasulullah saat itu? Takut, sempat gak percaya. Makanya biar percaya dikasih mukjizat. Kamu tuh bener Rasul loh, utusan Allah, baru percaya. Setelah percaya, tugasnya apa tadi? Yatlu suhufam mutahharah, membacakan, menyampaikan, gitu ya. Menyampaikan apa? Wahyu Allah, gitu. Wahyu Allah yang turun itu pertama kali bahas apa biasanya? Bahas tentang akidah, gitu ya. Kenapa kok akidah? Karena saat itu, gitu ya, kondisi manusia, wabil khusus di Jazirah Arab, wabil khusus di Mekah, itu banyak orang yang musyrik, ya, menyembah berhala. Tuhannya 300 kan gitu kan ya. Maka apa yang kemudian diserukan oleh Nabi Muhammad? Rasulullah itu menyeru kepada manusia untuk hanya menyembah Allah sebagai satu-satunya pencipta alam semesta. Gitu. Emang orang Quraisy saat itu enggak meyakini Allah sebagai pencipta? Tahu. Mereka tuh tahu kalau Allah sebagai pencipta, tapi mengambil berhala-berhala sebagai sesembahan, gitu. Jadinya musyrik, gitu ya, syirik, menduakan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Maka itulah kemudian yang dilakukan Rasulullah, gitu ya, menunjukkan kerusakan daripada keyakinan orang kafir. Ditunjukin, ini loh, kamu tuh nyembah 300 berhala, itu adalah keyakinan yang salah. Gak hanya mengajak loh ya, kalau mengajak mah enak dong ya. Ibu, sembahlah Allah saja, jangan menyembah 300. Ini namanya mengajak. Tapi ke Rasulullah itu tidak hanya sekedar mengajak, tetapi Rasulullah juga menunjukkan kerusakan keyakinan mereka. Gimana? Ini kan berhala. Berhala itu bisa jalan nggak? Bisa ngambil keputusan nggak?
Ya, dikencingin diem kan, nggak bisa bales. Ini tuh makhluk yang bikin juga kah kalian kok disembah. Jadi ditunjukin kerusakan itu. Berarti kalau menunjukkan kerusakan berhala berarti menunjukkan keaslian berhala, menunjukkan kerusakan berhala, berarti termasuk mencaci maki berhala kan ya? Berhala itu kan nggak bisa ngomong, berhala itu nggak bisa jalan. Kok kamu sembah, terus kamu bikin lagi dari tepung. Umar bin Khattab dulu ya, bikin berhala dari tepung. Ntar kalau paceklik berhalanya dimakan. Kayak gitu tuh kan perilaku orang nggak waras. Begitulah kira-kira kata Rasulullah. Maka bagi mereka kata-kata Rasulullah itu adalah mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Nah, Rasulullah menunjukkan memang kerusakan. Jadi nggak hanya mengajak, Bu. Kadang kalau kita ngajak orang itu belum tentu orang itu tahu kesalahannya ya. Harus ditunjukkan kesalahannya, ditunjukkan kerusakan pemikirannya. Kalau hanya sekedar ngajak, dia nggak sadar kalau selama ini itu mengidap gitu ya, pemikiran yang rusak, mengidap keyakinan yang rusak. Inilah gitu ya yang kemudian menyebabkan dakwahnya Nabi Muhammad itu ditentang habis-habisan. Kalau cuma ngajak sih biasa, ayo ngaji gitu kan ya, kalau mau ya berangkat, gak mau ya udah gitu kan ya. Tetapi kalau menunjukkan kerusakan perilaku orang, menunjukkan kerusakan keyakinan seseorang, nah itu pasti mau gak mau akan menghadapi feedback, ya nggak sih, respon gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah gitu ya, turun surat Al-Mudaththir ya ayyuhal mudaththir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir, bangunlah gitu ya, orang yang berselimut disuruh untuk menyerukan. Pertama kali Rasulullah mengajak Islam kepada istrinya, keluarganya, sahabat dekatnya. Dipilih-pilih kira-kira orang yang aman untuk diajak masuk ke dalam agama Islam. Gitu. Karena ini dakwah baru awal-awal. Jadi ngajaknya kepada orang yang aman, yang kira-kira nggak menimbulkan pertentangan nih. Kalau diajak itu mau. Kan bisa ya kita ngira-ngira ya. Kayaknya nih kalau ngajak Bu Erni ngaji kayaknya mau deh. Kan bisa kira-kira gitu ya. Tapi kita juga bisa ngira-ngira ya, kayaknya kalau ngajak si fulan kayaknya nggak bakal mau deh, kan begitu ya. Rasulullah juga sama. Di awal-awal fase dakwah itu Rasulullah itu mengajak Islam kepada keluarga dan para sahabat dekatnya yang kira-kira itu tidak menolak, aman untuk diajak masuk Islam. Nah, setelah pada masuk Islam gimana? Dibiarin aja kah? Tidak, gitu ya. Setelah mau ngaji, maka dilakukan aktivitas yang namanya pembinaan. Nah, maka yang dilakukan Rasulullah pertama itu adalah pembinaan. Apa bedanya sama pengajaran? Di sekolah itu pembinaan atau pengajaran? Kok tahu? Bedanya apa sama pembinaan? Pembinaan mah diajari sampai benar-benar bisa ya. Kalau pembelajaran mah kayak materi aja gitu. Iya. Kalau pengajaran itu tugasnya ngajar, sampein, ya udah gitu ya. Paham ya, alhamdulillah gitu ya. Nggak ada namanya ini maintenance, controlling, ya kan? Nah, kalau misalkan Bunia ngajar di sekolah, tadi yang diajarin apa? Dikontrol nggak persiswanya sudah bisa atau belum? Detail banget gitu. Kalau nggak bisa kenapa? Ini kenapa? Detail banget gitu. Terus apa yang harus aku perbuat? Lebih ke situ atau sebatas mengajar? Ya, sebatas mengajar. Gitu. Tapi kalau orang tua, controllingnya lebih tinggi ya. Pembinaan. Berarti Rasulullah itu tidak hanya mengajar tuh. Kalau ngajar udah kayak saya ngajar gitu ya, dapat materi, paham ya alhamdulillah, nggak paham belum rezeki ya. Tapi kan yang namanya belajar sakofa Islam itu kan butuh pengamalan nggak, atau cuma teori doang?
Pengamalan. Nah kalau saya ngajar itu nggak saya ikutin perkembangan dari ibu itu kalau nggak ngajar serah Bu sudah pakai kerudung atau jilbab atau belum gitu. Kalau saya nggak ngajar nggak perlu saya kepo Bu di rumah udah pakai kerudung belum gitu kan ya, jilbabnya udah istiqomah belum kan kayak gitu. Nah itu namanya pembinaan. Jadi membina itu beda sama mengajar. Kalau membina itu guru itu harus tahu perubahan dari yang dibina, perkembangannya dari sisi amaliyah, dari sisi amal. Sudah jilbaban belum? Ya kadang belentang-belentong Bu gitu. Kenapa? Kan begitu ya, diikuti perkembangannya. Karena jilbabnya sedikit, musim hujan pula. Terus kalau pengajaran terserah musim hujan, pikir sendiri solusinya. Enggak begitu. Kalau pembinaan tuh ya, oh begitu kendalanya, gimana caranya, ibu-ibu pinjemin jilbabnya kan begitu. Gimana barter, punya beras tuker jilbab, punya jilbab tuker kopi, atau gimana gitu kan caranya ya. Yang punya kelebihan dibagikan seperti itu. Kalau membina, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa kok nggak sholat? Apa kendalanya? Iya, soalnya encok Rasul misalkan gitu ya. Rasulullah sampai kemudian nyari solusinya. Oh kalau encok kamu pijet dulu ya, begini begitu. Oh nggak sembuh juga, ya udah sholatnya boleh duduk. Dipikirkan terus sampai muridnya itu bisa melakukan hukum syariat, sama-sama taat. Itu tugas pembina. Beda sama pengajaran. Sama-sama kajian itu beda loh. Ada yang modelnya pengajaran. Kalau pengajaran itu bahasa Arabnya taklim. Kalau taklim familiar? Tapi kalau pembinaan itu bahasanya bukan taklim, tapi taskif. Beda loh sama taklim. Kalau pengajaran tadi namanya taklim. Kalau pembinaan namanya taskif. Ibu-ibu pernah ikut taklim? Sering. Di mana? Di perumahan. Taklim kan? Diajar kan? Gurunya ngecek gak? Misalkan ngajar apa gitu ya, isinya 40 orang, dicek gak satu-satu? Besok dievaluasi, iya gak? Nah, kalau ibu-ibu di sini itu merasa taskif atau taklim? Gak apa-apa, rasanya beda-beda. Kalau Bu Erni merasa ngaji sama saya itu taklim apa taskif? Taskif. Kalau Bu Uwi merasanya ya nggak apa-apa kalau merasa taklim. Merasa taklim apa taskif? Kadang taklim, kadang taskif. Kadang taklim, kadang taskif. Oh, berarti kita jarang ngobrol ya. Gitu ya. Soalnya nggak save nomor nih. Oh iya, saya juga nggak nge-save nomor. Setiap kali saya itu berikan materi baru, saya itu kan selalu ulas materi yang sebelumnya. Saya cek nggak? Cek gitu. Gimana jilbabnya? Gimana kerudungnya? Gimana kaos kakinya? Pas saya cek buinya nggak hadir kali ya. Jadi nggak merasa dikontrol gitu ya. Yang suka kupingnya deket saya itu samping saya nih gitu ya. Tiap hari gitu, udah belum gitu. Jadi jawabannya langsung taskif nih gitu. Oh gitu kan ya gitu. Ya gitu Bu. Jadi model saya ngisi di sini itu taskif, karena saya itu akan betul-betul memastikan gitu ya, ibu-ibu itu setelah tambah materi itu dijalankan atau belum. Maaf ya Bu, kita kurang komunikasi. Tadi Rizky ya mungkin kurang komunikasi, tapi nggak harus sama saya ya, saling gitu, sama gitu ya. Jangan komunikasi sama Bu Erni mulu ya. Aku jadi contoh mulu kan. Oh iya ya. Jadi viral di YouTube. Ya sebenarnya kan itu sebenarnya contoh aja. Sebenarnya semuanya itu juga dicek, dikontrol gimana perubahannya. Cuma belum sempat satu per satu. Gitu. Jadi pas Bu Erni nganter aja itu ngobrol begitu aja. Gitu. Kayaknya kan nggak ada. Oh iya ya, kok anter yuk gitu ya. Secara nggak sengaja ya hanya ngobrol ya, begini begitu cek gitu. Ya itu aja, kurang personality aja, kurang personal ngobrol.
Ya itu berarti masukan buat saya gitu ya, kalau masih ada yang taklim nggak apa-apa. Berarti kita ngobrolnya teh kurang. Tapi saya ada perubahan kok. Oh, ada perubahan. Tadinya masih belum menikah, kayak kos kaki. Alhamdulillah. Karena saya melihat Bu itu kayaknya nggak perlu saya cecer di sini deh kayaknya. Jadi nggak terlalu dikepoin banget gitu ya. Bu Rizky juga nggak terlalu kepo, udah yakin gitu, insya Allah mah ya. Dunia mah juga insya Allah, Bu Dewi mah juga insya Allah. Bukan berarti sama dirimu gak insya Allah. Habis diterbangin ke langit dijatuh. Enggak, memang dia itu orangnya jujur, kalau memang belum pakai ya belum gitu. Apalagi kan kemarin kan selalu diingatkan gimana kerudungnya. Oh iya ya kemarin. Jadi kalau misalnya belum nggak pakai kaos kaki, Ya teh. iya udahlah ini aja gitu. Jauh sama jauh. kalau baper makan lemper. Baper mah lapar. Baper lapar makan lemper. Ya begitu Bu. Ya kalau taklim itu memang jarang baper sih karena nggak disinggung ya. Tapi kalau taskif itu ya memang begitu gitu ya. Kadang yang kira-kira sepertinya belum kan dari tatapan matanya kan kelihatan misalkan gitu ya terawang gitu, ini kayaknya Bu itu insya Allah diem-diem tuh udah berubah gitu ya, jadi nggak terlalu dini gitu. Kayaknya Bu Erni ini masih agak kendor contoh. Kok Bu Nasi nggak pernah saya cecer, kayaknya nyecernya kaos kaki aja deh dia kayak gitu ya. Ini itu adalah bagian dari jadi kepo. Maafkan kalau saya kepo ya. Kepo itu pembina. Ini azan ya. Kita break dulu. Silakan kalau mau ditulis nih baru segini. Sini ada lagi ya. Jadi hati-hati. Sini masih ada. Jadi ibu nanti mepetin kemana kita. Sini nanti masih ada. Ke bawah ya. Nah ini juga ke bawah nanti. Tadi kesana dulu itu apa nyusulin kata Aisyah, nyusulin katanya Amar itu ya, bentar lagi dapat. Itu yang megang nyusulin katanya Amar. Permisi. Jajan. Awal naik. Sini naik. HP-nya nomor HP-nya sini dulu, terjatuh. Tarik tuh. Di atas terus. Ini mau jajan apa? Jajan apa?
Apa sayang? Itu dia. Ibu udah dilihat itu? Ada Umi. Nah, apa tahu Umi yang itu. Tenang ada. Tapi susah juga. Gak bisa nih. Bu Nasi kemana? Jemput. Oh jemput. Belum saya tanya ya. Merasa taskif apa taklim? Tapi merasa taskif apa taklim? Taskif. Padahal jarang-jarang ngomong ya. Tapi merasa. Karena kalau ada pertanyaan kan dia Iya ya. Kita aja Bui. Nggak pernah jawab. Bu Nia merasa taskif apa taklim? Taskif. Ya beda sama yang di masjid gitu ya. Beda. soalnya kadang langsung blok. Ya gitu ya. Agak nempel ya dia. Soalnya dicecer mulu gitu. Jadi nempel. Kalau taklim itu ya jarang-jarang dicecer ibu-ibu. Ya wes kok ya terserah kamu lah ya. Yang penting aku udah nyampein begini. Kalau untuk peringatan Pohonnya dibalik. Oh ya. Nah, itu gitu ya. Jadi begitulah aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka ketika kita melakukan, oh ini orangnya datang. ayo. Oh, kan dia. Dia main tanya-tanyanya melohok tanya apa dulu judulnya. Tadi sampai mana pas pergi tadi saya jelasinnya? Lo ya baru pembagian. Ya Allah, gitu ya. Berarti ya nggak bisa ditanya begitu. Berarti aktivitas yang dilakukan Rasulullah itu adalah yang pertama aktivitas pembinaan alias taskif. Beda pembinaan sama pengajaran. Kalau pengajaran itu taklim gitu ya. Kalau taklim itu biasanya nggak diikuti perkembangan perubahannya. Entah itu perubahan pemikirannya, pemahamannya dan tingkah laku. Itu kalau taklim. Tapi kalau taskif atau pembinaan itu biasanya gurunya itu yang ngajar ngikutin perkembangan pemikirannya. Udah lurus atau masih pemikiran yang kemarin masih di bawah gitu kan ya. Pemahamannya diikuti. Perilakunya sudah berubah atau belum? Sudah jilbaban atau belum? Kayak gitu-gitu. Itu namanya pembinaan. Kalau belum dikuliti lagi, kenapa kok belum? Belumnya karena masalah teknis atau karena masalah keyakinan. Kalau masalah teknis gampang diatasi. Yang susah itu kalau masalah mindset. Berarti mindsetnya belum benar. Bu, kenapa nggak pakai jilbab? Soalnya nggak punya jilbab musim hujan. Teknis apa mindset? Gampang diatasi. Tinggal beliin ke toko. Begitu contohnya. Bu, kenapa nggak pakai jilbab? Ya kan yang penting nutup aurat, gak harus jilbab. Teknis apa mindset? Lebih berat mana? Mindset. Waduh, ini balik lagi ke masalah akidah gitu. Tapi kalau Bu, kenapa belum jilbaban? Jilbabnya belum kering. Mau gimana? Cuma 2 biji. Gampang. Beliin ke toko. Contohnya begitu. Ini namanya pembinaan. Nanti minta Bu Dewi ya yang belum, karena yang ngadain kajian pembinaan ini adalah Bu Dewi. Membina termasuk gitu.
nanti mau nih ternyata yang kreditin. Gampang bisa diatur. Contohnya begitu. Jadi kalau misalkan saya tuh cerewet, tanya itu mulu sih ya itulah namanya pembinaan gitu. Coba kalau taklim nggak bakal ibu-ibu tuh dicecer deh, ya kan. Terus kenapa kok belum, alasannya apa, itu tanda cinta karena itu pembinaan. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kayaknya nih kalau saya tanya ke Bu Nasi, merasa taklim atau taskif di sini? Saya deg-degan. Taklim nggak apa-apa kalau merasanya begitu, nggak pernah merasa diurusi gitu ya. Saya udah yakin insya Allah Bu Nasi mah udah ini ya, jilbab udah oke kan? Kerudung? Oh, tawa sih. Gimana jilbabnya sudah istiqomah? Iya Pak Ulia, kerudungnya udah istiqomah ya. Kaos kakinya. Ke warung siomay. Nah itu pertanyaannya nih, kenapa nggak Pak? Kenapa kan nggak harus nutup kaos kaki kan? Kan nggak harus pakai kaos kaki kan? Kan bisa yang lain gitu, bisa pakai terserah apa gitu kan ya. Kan nggak harus pakai kaos kaki gitu. Nah berarti masalahnya teknis apa mindset? Kalau mindsetnya apa kok belum? Enggak, maksudnya kadang masih gimana gitu. Udah maunya, cuman masih deket ini. Wah, itu masalah mindset. Nah kalau mindset itu berat. Beda kalau teknis. Teknis itu gimana? Ya nggak ada kos Gak ada kaos kaki. Ada, sepatu ada. Nah itu mindset. Mindset itu berarti permasalahan akidah, masalah keyakinan. Kita kasih contoh biar yakin ya, ibu ya. Tambah lagi. Tahu nggak gitu ya? Allah itu kan maha adil ya. Bagi yang taat itu kan mendapatkan surganya. Bagi yang tidak taat mendapatkan neraka. Adil nggak? Adil. Misalkan Teh Rizky sudah taat pakai kaos kaki, misalkan gitu ya, gitu ya. Ada fulana belum taat, belum pakai kaos kaki. Apakah nanti nasibnya sama atau beda? Beda gitu. Beda. Atau ada orang yang nggak pakai kaos kaki, kenapa? Karena mindset. Nggak pakai kaos kaki kenapa? Karena nggak punya kaos kaki. Nah, kalau masalah mindset nggak punya kaos kaki, ya udah telanjang kaki. Tapi kalau masalahnya teknis nggak punya kaos kaki, dia akan pakai segala cara gimana supaya kakinya tidak tampak. Itu kalau teknis. Tapi kalau mindsetnya sudah oleng di awal, nggak ada kaos kaki, malah udah kebal beneran karena nggak ada kaos kaki, itu kan jadi alasan ya. Seperti itu. Berarti mindset itu penting. Maka saya balik lagi ke mindset. Tadi ya, beda nasib nggak? Beda nasib. Ingat surat Al-Baqarah kemarin. Barang siapa memilih-milih ajaran yang satu dan yang lainnya nggak mau, kerudung lah tak pilih. Kenapa? Iya, gitu kan, karena kerudung itu lebih mudah. Kan semua orang sekarang udah pakai kerudung ya. Jilbab, milih jilbab dan kerudung. Tapi kaos kaki nantilah. Nah, itu tergolong milih-milih enggak? Iya. Tergolong milih. Kalau tergolong milih-milih tadi ancamannya Allah apa? Di dunia nista, di akhirat sengsara. Ya kan? Nistanya dunia gimana? Ya dipersulit sama Allah kehidupannya, hatinya nggak tenang, otaknya materi mulu, zina terus ya, yang harusnya dia bahagia, qanaah gitu ya, ada aja itu dihinakan di dunia. Belum lagi azab di akhirat. Gimana azab di akhirat tuh gimana? Sekecil-kecilnya azab di neraka itu apa? Ketika diberikan sepatu atau sendal dari bahan bakar api neraka. Sendalnya itu dari satu titik api neraka, disuruh pakai. Saya lalu ya, dulu disuruh kaki itu dilarang nyeker.
masih nyeker. Nah, rasain sendal. Wah, gitu kan. Pakaian gitu ya. Suruh pakai. Ini bukan sembarang sendal. Ini sendal terbuat dari api neraka. Tahu gimana kelanjutan hadisnya? Ketika sendal itu dipakai, maka panasnya itu sampai mendidihkan otak. Kebayang nggak, Bu? Harus dibayangkan, harus didekatkan gambaran itu supaya kita jangan coba-coba, jangan berani-beraninya menampakkan aurat kaki. Bayangin, bantu ya. Kalau nggak terbayang juga, ambil kompor, bakar sendalnya, pakai. Kalau belum terbayang juga, gitulah seorang muslim. Gitu ibu-ibu. Kalau nggak juga ya Allah saking sayangnya sama kita kadang ya, masak kecipratan minyak goreng panas, melepuh nggak? Ada ini ya, teman saya gitu, sama-sama ngaji hari Rabu juga tapi sesi pagi. Bener gitu ya terjadi, saya nggak doain gitu ya. Lagi goreng gitu ya, tinggal goreng mah udah 20 biji bakwan ya, cuma tinggal 2 biji. Cerita kemarin tuh cuma tinggal 2 biji, kecelakaannya itu pas ngangkat 2 biji terakhir. Kenapa? Karena tinggal 2 biji kan ya, itu tuh yang 1 biji bakwan jatuh, yang 1 mau diangkat. Dia ini sayang yang 1 biar nggak jatuh kan, dia gini, ternyata dia mau ngambil gini, nyenggol wajan. Gorengan terakhir panasnya tahu ya, langsung dia tahu kalau itu tumpah, mau menghindar nggak bisa. Akhirnya kakinya itu kesiram minyak panas dari tumit sampai kaki, panas banget tuh. Awal-awal sih nggak kelihatan lecet ya, tapi setelah yuk langsung dikasih segala macam gitu ya, tapi akhirnya jadi belang. Nah belangnya itulah yang tampak dari itu. Langsung introspeksi diri nggak kalau ada begitu, apa salahku ya Allah, banyak salahmu gitu ya, langsung introspeksi diri gitu ya Allah, kayak gitu ibu-ibu. Bukan saya mendoakan ya, ini kejadian nyata gitu ya. Mungkin ibu-ibu pernah ketemu kali Bu Nasi itu yang sesi pagi Rabu yang di rumah itu, Bu Yoyo gitu ya, tahu sudah ada atau belum sih itu begitu gitu ya. Kemarin sebulan yang lalu cerita, Bu kenapa gitu kok apa namanya ini gitu ya, dibukain itu barusan kemarin minggu lalu kesiram minyak. Itu bayangan Bu, baru kesiram air panas itu mah nggak sampai ubun-ubun ya. Kalau tadi ceritanya paling sedikitnya api neraka itu sampai ubun. Jangan coba-coba cuma ubun-ubun ini panas. Jadi yang dilihat itu bukan berapa sebentarnya, cuma sebentar aja, bukan gitu ya, bukan dilihat sebentarnya, mau sebentar mau lama sama saja. Ya udah penting lama sekalian. Oh kalau udah ada niat lama sekalian berarti sengaja tambahin nanti. Kenapa saya bicara begini? Ini dalam rangka mendekatkan kita terhadap kehidupan setelah kita mati, yang itu real, berlangsung selama-lamanya ya. Mau ngicipin dulu atau nggak usah ngicipin sendal tadi, jangan sampai gitu ya. Saya nggak akan ngasih seperti ini kalau belum SP ketiga, kan begitu ya pendidikan dari Allah ya. Awalnya diajak dulu baik-baik, Bu pakai kaos kaki, Bu pakai kaos kaki, Bu pakai kaos kaki, masih gitu juga, Bu pakai kaos kaki. Nah kata Allah kan begitu, nggak mempan SP1, nggak mempan SP2. Allah kan langsung gini ya, kalau nggak pakai kaos kaki rasakan begini-begini, kan begitu ya Allah ya, kan nggak langsung gitu ya. Ayo sholat, waqimus sholat wa atus zakat, masih baik-baik yang ngajaknya ya. SP2 masih baik, SP3 itu masih baik juga. Apa kalian nggak takut sama siksa api neraka? Cuma gitu doang kan ya, nggak mempan lagi. SP7 misalkan langsung, barang siapa yang tidak sholat dia akan begini. Itu terakhir. Nah, itu pendidikan Allah yang terakhir gitu ya. Nah, makanya perlu disampaikan, kan saya nggak dari awal nyampein ini ya, masih berupa bujukan ajakan. Nah terakhirnya begini, tapi kok nggak mempan juga. Gitu ya.
Seperti itu ibu-ibu gitu ya. Nanti kalau sudah biasa itu nanti gambaran tentang sendal maut itu ya, sendal api itu akan benar-benar tergambar. Jadi cerdasnya seorang muslim itu adalah ketika dia itu tergambar kehidupan akhirat gitu ya, rumah masa depan. Jangan sedih Bu Erni kalau belum punya rumah sendiri. Sedihlah kalau nanti rumah masa depannya sengsara. Itu yang harus dikhawatirkan. Ya, jangan sedih kalau belum punya rumah sendiri. Tapi yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana rumah masa depan kita nanti di akhirat. Sendalnya sejuk, apakah sendalnya panas? Oh habis. Begitu ya ibu-ibu ya. Nah, ini hujan jadi nggak terasa panasnya. Aku bayangin gitu ya. Itu ibu ya. Jadi membayangkan, menggambarkan gambaran kehidupan akhirat itu penting. Biar kita itu semakin taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taatnya itu tidak nanti-nanti gitu ya. Karena kalau nanti itu berarti perkara mindset tadi. Nah, kira-kira Rasulullah juga melakukan pembinaannya begitu nggak kepada para sahabatnya? Iya, gitu ya. Masya Allah gitu ya. Jadi para sahabat, kalau sahabiah berarti perempuan ya. Bahkan para perempuan itu ketika turun ayat tentang himar, kerudung, mereka langsung apa? Antarlah kan baru turun ayatnya. Apakah begitu? Enggak. Mereka langsung masuk ke dalam rumah menggunakan kain sarung itu dipakai sebagai kerudung. Bayangin, sarung lecek dipakai kerudung. Karena saking bersegera dalam melaksanakan syariat. Kain gorden dipakai untuk jilbab. Apa ibu-ibu ada yang sampai begitu? Nggak punya jilbab, ngambil taplak meja dijahit. Nggak punya jilbab, sampai ngambil gordennya buat jilbab. Kan lebih mudah sekarang nggak sih? Nggak punya jilbab. Berarti masalahnya para sahabat itu bukan lagi masalah teknis menjadi hambatan ya. Kalau mindset sudah lurus, maka teknis itu gampang diatasi. Ibu-ibu punya 100 pasang kaos kaki pun, kalau mindsetnya belum bener, dia nggak bakalan pakai. Ibu-ibu punya 1 pasang kaos kaki pun, kalau mindsetnya sudah bener, pasti bisa pakai terus. Gimana caranya? Pasti bisa mengatasi. Sama kayak kerudung, punya kerudung banyak 100 biji di lemari, ya kalau mindsetnya nggak dibenerin ya gitu. Punya jilbab 22 kodi, itu juga nggak menjadi solusi ya kalau mindsetnya belum habis lari. Itu maksud dari pembinaan. Berarti harus ada perubahan. Apalagi sekarang menjelang Ramadan. Kalau ukurnya itu dari Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini. Ramadan tahun lalu, alhamdulillah udah kerudungan. Udah ya? Ramadan tahun ini harus ada peningkatan. Jilbaban sampai kaki. Saya nggak bilang kaos kaki wajib ya. Intinya gimana caranya? Kalau jalan keluar rumah, kaos kaki, bukan kaos kaki, kaki ibu yang cantik-cantik itu tidak kelihatan. Yang gemoy-gemoy juga jangan sampai dilihat tukang somai. Gimana caranya? Terserah. Gitu ya. Berarti harus ada perubahan antara Ramadan tahun lalu dengan Ramadan besok. Deadline Ramadan ya.
Deadline Ramadan. Mudah-mudahan sampai ya Bu usia kita di bulan Ramadan. Itu kan belum ini istiqomah. Jangan mati dong istiqomah. Saya juga begitu ya Allah, jangan saya itu masih ada dosa gitu ya. Tapi ya apa bisa kita request? Yang bisa kita usahakan apa? Terus berusaha. Ayo berusaha, pasti bisa. Bu Erni lihat Bu Nasi kakinya, kaki lu tuh. Bu Nasi lihat Bu Erni, kakimu juga. Bukan kaki doang. Pakai balik lagi begitu, harus saling mengingatkan. Bu Nia ternyata tak bawain ya. Bu Rizky aman, gak ada. Bu ya lihat mah sudah Rokib dan Atit. Masa saya harus sweeping, minta Bu Dewi buat sweeping? Nggak usah begitu juga lah ya. Bertahap, kata ibu bertahap ya. Tapi udah setahun ya. Intinya deadline Ramadan bukan demi saya ibu-ibu. Itu demi ibu-ibu sendiri gitu. Apa untungnya buat saya? Nggak ada. Gitu ya. Ntar kalau nggak ada kaos kaki kredit lah. 1.000 per hari ya, seminggu Mas. Ya itu maksud dari taskif. Jadi saya itu sebagai musakif. Nah, berarti orang yang mentaskif gitu ya. Sekuat tenaga, sebisa saya, semampu saya itu untuk memberikan pemahaman kepada ibu, memberikan ilmu yang bisa saya miliki gitu ya. Controlling sebisa saya, ya kan nggak mungkin saya pasang CCTV di warungnya siapa? Ya ngapain gitu ya, itu di luar kuasa saya gitu ya. Ya paling saya hanya mengingatkan selalu gitu ya. Dan tadi coba kasih deadline. Nah, tadi perubahan tadi maksimal Ramadan, sekarang udah mau Syakban gitu ya. Ramadan itu harus better dari Ramadan tahun sebelumnya. Juga sebulan nih dikonsistenkan gitu ya. Oke, nggak maju-maju, jadi masih nomor 1. Kita lanjutkan ke yang kedua. Gitu ya ibu-ibu ya. Bu Erni. Kalau ke rumah dia juga harus pakai kaos kaki, Mi? Enggak harus, yang wajibkan kaos kaki itu siapa? Yang penting kalau misalnya cuma mau ke rumah dia doang gitu. Emang rumahnya di mana? Keluar dulu kan. Yang penting tidak tampak. Terserah gimana caranya. Terus harus gamisan juga gitu. Lingkungan umum kan? Masih di situ kan ada siapa? Ada yang bukan kayak bukan apa ya harus. Jadi kalau jilbab kemarin pembahasannya kan 2. 1 terkait dengan tempat, lingkungannya umum atau khusus. Lingkungan umum itu gimana? Orang itu bebas mengakses. Nah, jarak antara Bu Erni sama Bu Nasi itu meskipun 500 meter atau 200 meter, orang itu bisa ngakses itu enggak? Bisa enggak? Atau memang itu udah dipagar tinggi, gembok atas itu? Umum, berarti itu lingkungan umum. Wajib jilbab, wajib kerudung, wajib saubul mihnah. Nah, yang kedua batasan mahram kan ya. Siapa yang boleh lihat? Sudah di dalam rumah. Dilihat dulu siapa orang yang di dalam rumah. Kalau yang di dalam rumah aman, mahram semua aman. Kalau enggak ya berarti pakai jilbab dan kerudung. Dia bisa ditanyakan lagi kalau belum paham. Sama kayak saya kalau ke Umi kan. Kalau ke rumahnya nenek Aca kan ada sih buku, ada Om Asep, ada Om Jum kan pernah kalau saya ya saya harus pakai kaos kaki lah setidaknya, kalau nggak sepatu lah biar mereka nggak yang ini nggak nampak gitu. Sama aku juga pertamanya emang ribet cuman ya gimana kita kayak kalau lagi ngejemurin pakaian kan itu mah belakang rumah ya, tapi sepi sih, nggak pernah ada orang gitu. Nggak pernah ada masalah orang. sepi nggak sepinya, minimal kalau belakang rumah sepi ya. Kalau jemur itu kan ajeb ya,
Nah, makanya gamisnya itu kalau bisa motongnya jangan terlalu tinggi, nutup sampai mata kaki. Jadi kalau jemur itu kan diem. Ya kadang mah pakai dasar doang. Nah, itu belum kemudian menerapkan aturan jilbab dan kerudung. Kerudung udah ya, jilbabnya. Jadi misalkan yang jemur di sini ya, atau jemur di sono lah, yang kayaknya orang lewat pun nggak lihat. Itu termasuk lingkungan umum. Itu tetap gitu ya. Oke lah, nggak usah pakai kaos kaki. Kenapa? Karena jilbabnya sudah menutup mata kaki. Kan cuma jalannya gitu kan, kayak pengantin baru kan, nggak jalannya loncat gitu kan, nggak sampai kelihatan kan, nggak tertutup gitu ya. Jemur juga nggak jingkrak-jingkrak kan, tertutup. Makanya jilbabnya itu kalau kepanjangan, motongnya jangan di atas betis, minimal itu mata jangan mata kaki, ujung kaki, ujung jempol, tahu ya, ujung jempol. Jadi kalau ibu-ibu diem berdiri jemur itu nggak pakai kaos kaki, orang tuh nggak lihat kaki. Pakai kaos kaki kalau naik motor, kalau melangkah pakai sendal jepit. Bahkan kalau melangkah pun ya pakai sepatu yang tertutup atasnya pun nggak pakai kaos kaki juga. Kalau jilbabnya sampai ujung mana? Ujung jempol ya, itu pun juga nggak tampak. Jadi gimananya kita lah. Kalau mindsetnya sudah oke, ya, karena keyakinannya sudah mendalam tentang bagaimana kita itu harus sebagai seorang muslim, samina wa atokna gitu ya, sama perintah Allah dan Rasulnya. Teknis-teknis gitu itu kecil, bisa diatasi. Nah, ada kendala apa lagi nih selain tadi dari Bu Nasi sama Bu Erni yang lain? Teknis apa Bingungnya mindset? aku kalau lagi rumah mertua, berarti di dalam juga. Iya, nggak cuma mertua Bu Erni, mertua aku di rumah mertua juga sama kan, pernah tak contohin tuh. Apalagi sepupu tuh banyak, dua apa tiga ya, gitu. Cowok-cowok semua dalam satu rumah. Itu kalau di rumah mertua mah wajib di ruang makan, di dapur, di mana-mana jilbab dan kerudung. Nggak pakai kaos kaki. Kenapa? Karena ya bisa saya untuk tidak menampakkan kaki. Gitu. Di rumah mertua ya. Jangan salah, kesini rapi jali gitu ya. Ini yang penting itu keseharian gitu ya. Supaya gimana caranya tadi gitu. Jadi kalau ada kendala, ibu-ibu sharingkan ya. Bu Nasi ki kendalanya apa, Bu Nia ki kendalanya apa. Jadi biar kita tahu nih kendala ibu-ibu tuh mindset apa, teknis. Kalau teknis tuh gampang, nggak punya jilbab kasih jilbab. Tapi kalau mindset udah dikasih jilbab nggak dipakai, itu mindset. Begitu. Misal nih Bu Nasi nggak pakai kaos kaki, kenapa? Saya nggak mampu beli kaos kaki, gampang saya beliin nih selusin, ya kan, bisa gitu. Bu Erni kenapa nggak pakai kaos kaki? Nggak punya duit buat beli, oke tak beliin selusin, mau saya kalau benar-benar dipakai. Tapi kalau masalahnya mindset, mau tak beliin 2 truk kaos kaki pun itu yang nggak akan dipakai gitu. Dipakainya kajian aja, jemur, jemput anak nggak pakai kaos kaki, baru dibeliin 2 lusin misalkan gitu ya. Itu namanya tidak solutif. Kenapa? Karena masalahnya di mindset. Makanya saya harus lihat dulu nih, masalah ibu-ibu itu masalah mindset atau masalah teknis gitu. Oke ya. Jadi masalah teknis apa mindset nih sekarang? Iya. Gitu, berarti udah oke ya Ramadan, jilbab dan kerudung everywhere. Anywhere. Bu tadi udah bikin statement loh, udah ada perubahan ya. Yang kemarin belentang-belentong, sekarang sudah masih kok ya Bu ya? Padahal nggak saya pasang CCTV itu di PPH berapa? 2 ya. Nggak perlu saya pasang CCTV. Iya gitu ya. Jadi taatnya itu bukan karena dipasang CCTV, bukan karena ketemu saya, bukan karena ketemu temennya pakai gitu ya.
sayang banget loh, tinggal sedikit doang, itu tuh yang Tinggal sedikit doang, kaos kaki doang. Iya. kaki gitu dikit doang sayang gitu. Padahal ini ya dipikir ngapain ya gitu juga. Iya sih, sebenarnya sayang banget tinggal dikit doang kaki. Padahal mungkin sama aja kali ya. Pakai baju juga ribet, ibaratnya udah sekalian. Iya, sekalian sih. Lebih lama pakai kaos kaki atau pakai baju ya? Dandan itu lebih lama, lipstikan itu lebih lama dari pakai kaos kaki nggak? Waduh, kalau pikir saya lebih lama. Coba pakai kerudung segi 4 tuh lebih lama dari pasang kaos kaki. Jadi sebenarnya nggak ada alasan. Sekarang kaos kaki saya di jendela. Jadi kalau mau keluar, Berarti sekarang kita nggak usah keluar rumah ya. jadi malas keluar rumah sih Mak. Iya, kamu suka sekalian nih pulang nganterin misalnya sekalian belanja. Iya, yang kalau ada keluar di sekalian. rumah. Jadi sekalian schedule kan ya. Iya. Iya, begitu. Gitu. Jadi biar nanti nggak keluar mulu gitu. Ya memang diatur bagaimana caranya. Itulah karakter dari seorang muslim, orang-orang yang beriman. Ketika disampaikan perintah dari Allah dan Rasulnya, maka dia sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaatinya. Itu tujuan kita ngaji loh. Selama berbulan-bulan harus ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan ya sama aja kayak taklim gitu. Kalau taklim ya begitu. Padahal kan sayang gitu ya, kita sudah meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran. Niat kita di awal di sini juga dalam rangka untuk ngaji, tolabul ilmi, jadi muslimah, istri yang lebih baik. Maka harus ada parameter yang jelas. Lebih baiknya tuh di bagian mana? Ya enggak Bu? Pokoknya aku ngaji supaya jadi lebih baik. Saya masih ingat itu. Siapa yang jawab? Mayoritas jawabannya begitu ya. Saya ingin menjadi lebih baik. Nah, lebih baiknya itu harus tampak gitu ya. Lebih baiknya itu parameternya harus jelas. Lebih baik akhlaknya, oke. Lebih baik tata cara berpakaiannya, oke. Seperti itu, jelas parameter. Dan parameter waktunya juga harus jelas. Pokoknya nanti lebih baik dalam kurun waktu 10 tahun. Ya kalau masih hidup 10 tahun sih. Kan belum tentu gitu ya. Jadi harus bersegera. Nah, sekarang mindsetnya harus diubah. Kalau mulai jalan keluar, saya itu begitu. Kalau mau jalan keluar, saya lihat kaki saya pakai sendal, saya bayangin tuh sendal. Sendal itu sendal dari api neraka. Sanggup gak kita? Kalau belum bisa bayangin, cor dulu tuh pakai minyak panas. Ini itu juga belum ya, itu aja sudah aduh gitu kan. Coba bayangin sampai situ. Sendal ya, ini sendal dunia aku gitu ya. Gimana nanti sendalku di akhirat? Berani nggak kira-kira kalau misalkan azab di dunia itu disegerakan? Ya, tapi Allah tuh masih sayang nggak sama kita? Azabnya nggak disegerakan, masih diberi kesempatan. Dari mana? Dari saya ngomong hari ini contohnya. Itu berarti Allah masih kesempatan. Tapi bayangkan kalau azab itu disegerakan. Kemarin kan udah tak kasih tahu. Kok kamu ngeyel misalkan, ya udah mulai sekarang kalau kamu ngeyel, sendalmu saat itu juga kalau nggak pakai penutup langsung diubah menjadi sendal api. Nah kalau kayak gitu kayaknya orang mah pada taat semua, ya kan? Tapi nggak ada nilai ujiannya. Ya kalau azab sudah disegerakan ya nanti siapa yang masuk surga? Kan? Berarti ini adalah tantangan, ujian bagi kita semua untuk menyegerakan hukum syara yang nampaknya itu sepele gitu ya, tetapi tidak ada pelanggaran sepele di mata Allah. Tidak ada pelanggaran yang kayaknya sebentar mau sedikit sama saja gitu itu. Apa ya? Gimana mindsetnya udah diubah belum? Harus nih di sini mindsetnya. Mumpung sekarang itu bulan apa?
Sa'ban. Habis Sa'ban apa? Ramadan gitu. Nah, kita berdoa. Jangan lupa berdoa setiap habis sholat. Ya Allah, berikanlah saya istiqomah. Luruskanlah hati saya, kuatkanlah tekad saya dalam menutup aurat, termasuk menutup kaki. Nanti Allah akan kasih jalan. Gitu ya. Nggak perlu saya beliin kaos kaki selusin kan? Iya, nggak perlu saya beliin kaos kaki selusin gitu ya. Karena masalahnya bukan teknis, masalahnya adalah di mindset. Begitulah Islam itu mengajarkan, gitu ya. Itu pembinaan atau tasqif. Begitu yang Rasulullah itu lakukan kepada para sahabat dan sahabatnya. Ibu-ibu kalau di sini bukan sahabatku ya, tak biarin aja, bodoh ting. Terserah. Tapi kita kan sudah bersahabat selama setahun dan pengennya tetap bersahabat until jannah, sampai ke surga. Mana ini? Gitu ya ibu-ibu ya. Ya kita lanjut nih ya, udah poin 1. Ada lagi enggak? Ini yang mau disampaikan. Keresahan-keresahan dalam pelaksanaan hukum syariat. Barangkali ada yang mau disampaikan. Gue udah kasih statement tadi, kaos kaki digantung jendela. Ya, ide juga yang bagus gitu ya. Soalnya kalau nyari tuh suka hilang. Boleh, karena mertua kan mahram, nggak apa-apa. Kalau nggak ada ipar mah aman, sentosa. Iya. Yang banyak ipar itu, saya termasuk ipar saya banyak dari laki-laki. Gitu ya. Ini saya tuh kehabisan jilbab gitu ya kalau di rumah mertua. Nah dipakai terus tiap hari. Jadi sehari itu bisa ganti ya, karena buat masak, buat ini keringetan, karena sehari-hari gitu. Oke, itu pembinaan ya. Jangan ragu kalau ada kendala dalam hal menyegerakan syariat tadi ya, termasuk jilbab kerudung, sharing. Barangkali butuh motivasi gitu ya, atau penguatan Bali, atau ada yang tidak dipahami, silahkan jangan sungkan untuk kita, jangan diem-diem baik ya, masih diem-diem aja apa nih. Oke, setelah pembinaan ya, jadi efek dari pembinaan itu Rasulullah itu membentuk apa ya? Nah, supaya terjadi apa, pembentukan kepribadian Islam. Kepribadian apa Bu? Islam. Jadi kepribadian Islam itu pola pikirnya Islami, pola tingkah lakunya juga Islami, pola sikap. Jadi kepribadian Islam tuh gini, pola pikirnya Islam, ya kan? Ditambah pola sikap. Contohnya gimana? Orang-orang yang punya kepribadian Islam tuh sama, yang dia pahami itu sama dengan yang dia lakukan. Sepaket. Saya paham kalau kaki adalah aurat. Itu kan pola pikir atau pola sikap? Pola pikir. Maka pola pikirnya begitu, pola sikapnya juga harus sama. Kadang tuh orang ini pola pikirnya udah Islam, pola sikapnya bukan Islam. Jadi efek dari pembinaan itu menciptakan pembentukan kepribadian Islam. Saya tahunya itu ya, kerudung itu wajib. Pola pikir kan? Maka kemudian pola sikapnya gimana? Sehari-hari dia pakai kerudung. Yang namanya pola itu kan terus kan? Bukan baris kan? Selalu terjadi, selalu dilakukan terus-menerus. Nah, yang ketiga yang dilakukan Rasulullah itu apa? Membentuk kutlah. Kutlah itu apa ya?
kelompok dakwah. Kenapa kok harus bentuk kelompok dakwah? Karena gitu ya, kalau dakwahnya seorangan sendirian itu berat. Tapi kalau bareng-bareng itu ringan, lebih tertolong gitu ya. Makanya Rasulullah itu bentuk kelompok dakwah. Kalau bahasanya sekarang itu apa, Bu? Jamaah dakwah, ormas dakwah ya, ormas Islam gitu lah ya. Dulu kan bahasanya bukan organisasi ya, kutlah, kelompok dakwah. Rasulullah sudah berbentuk itu. Namanya Hizbur Rasul. Namanya apa tadi? Partainya Rasulullah. Isinya adalah orang-orang binaan dari Rasulullah gitu. Dan mereka bareng-bareng berjuang untuk melakukan dakwah Islam. Oh, berarti sekarang kalau ada ormas Islam itu sebenarnya ngikutin teladan dakwah Rasul ya? Iya, karena Rasulullah itu mencontohkan waktu di Mekah, Rasulullah membentuk kutlah dakwah atau kelompok dakwah yang isinya adalah orang-orang yang berasal dari pembinaan Rasulullah. Nah, nanti selengkapnya tentang kelompok dakwah itu nanti kita bahas setelah teladan dakwah Rasul selesai ya. Kayak gimana sih kelompok dakwahnya Rasulullah itu gitu ya. Isinya tuh siapa aja, targetnya apa, aktivitasnya apa, biar kalau kita itu mau masuk dalam kelompok dakwah tertentu itu sama kayak Rasulullah, ada parameternya begitu ya. Nah, berarti ini yang di periode Mekah, belum selesai ya periode Mekah gitu ya, pembinaan gitu ya, pembentukan kepribadian, membentuk kelompok dakwah atau Hizbur Rasul. Nanti ini masih ada nih bagian kedua. Kalau ini bagian pertama, ini nanti bagian kedua.